Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang satu kasus hukum di Singapura. Em, jadi ada suatu pihak meminjam kepada pihak yang lain, pinjam uang nggak dibayar, pasti ditagih dong. Nah, yang ditagih malah menggugat pencemaran nama baik, menang lagi. Nah, kok bisa? Nah, jadi saling gugat ini antara Tang Xueping atau SP dengan Chen Tam Hui. Kalau di dia punya itu disebut Paul Chan atau Paul gitu. Jadi SP menagih hutang ke Paul melalui debt collector. Paul merasa dipermalukan sehingga menggugat pencemaran nama baik dan menang. SP tidak terima lalu banding lagi. Seperti apa ceritanya dan putusannya apa? Nah, hingga Agustus 2017, SP itu bekerja sebagai manajer keuangan di dua perusahaan, yaitu NCS Capital yang bergerak di bidang business center, konsultasi manajemen dan administrasi bisnis. Kemudian di Menon Network yang bergerak di bidang penyewaan ruang meeting dan training. Nah, saat itu Paul Chan ya, itu adalah salah satu direktur dan pemegang saham mayoritas di NSC Capital dan di Menon dia itu satu-satunya direktur dan satu-satunya pemegang saham. Nah, SP sama Paul ini kenalnya sudah sejak lama. Hubungan mereka juga baik gitu loh, sampai sebelum ada hutang ini. Nah, jadi si Sweeping SP ini sudah bertahun-tahun mengurus operasional NSC. Sebenarnya perusahaannya Paul lah gitu ya, Menon juga gitu. Nah, dalam beberapa kali diskusinya, Paul tuh juga bilang, oke nanti perusahaan ini akan take over si SP nih gitu. Nah, CSP juga memperlakukan Paul itu sudah seperti seolah-olah sebagai ayahnya, saking baiknya hubungan mereka gitu. Nah, si Sweeping punya suaminya bisnis komputer. Somehow pengadaan komputer kantor juga pernah menggunakan perusahaan suaminya Sweeping ini gitu. Jadi sebetulnya SP sama si Paul itu punya hubungan yang baik. Nah, kenapa bisa masalah? Awal mulanya di Oktober 2016. Jadi waktu itu perusahaannya kesulitan cash flow sehingga nggak ada uang untuk bayar gaji karyawan gitu. Paul minta tolong ke SP untuk meminjam uang dengan janji melunasi dalam 2 minggu. Nah, katanya untuk talangin gaji karyawan. Nah, Sweeping setuju. Dia transfer 18.050 sin dolar, sekitar 216 juta total ya, ke 8 rekening karyawan NSC dan Menon. Nah, SP sendiri 2.000. Jadi SP kan karyawan juga gitu kan. Jadi 18.050 tambah 2.000 total 20.000. Eh, jadi si SP tidak terima gaji, dia juga meminjamkan 18.000. Jadi rata-rata satu orang 2-3 ribu lah ya. Untuk gaji karyawannya si Paul gitu. Nah, waktu dia nagih balik dia cuma tagih 20.000. 50-nya dia nggak hitung. Eh, untuk pinjaman Oktober 2016 ini menurut Paul itu pinjaman SP kepada perusahaan, bukan kepada Paul secara pribadi. Kenapa? Karena dipakai untuk bayar gaji karyawan, seperti itu. Nah, kemudian eh, Oktober pinjam, janji kan mau dibayar 2 minggu. November pinjam lagi gitu. Kali ini dia janji mau dilunasin dalam 1 minggu. Jadi dia bilang awalnya SP mengaku dia nggak punya uang gitu. Tapi akhirnya karena mungkin hubungan baik, karena dia ngomong berkali-kali, dia transferlah sin dolar 100.000. Ini mohon maaf ya, bukan 120 juta tapi 1,2 M. Nah kali ini ke rekening NSC. Nah lagi-lagi menurut Paul, dia bilang ini pinjaman dari Sweeping ke perusahaan, bukan ke pribadinya dia. Nah, dari dua pinjaman di Oktober dan November 2016 ini nggak pernah ditepatin. Setelah nagih berkali-kali, akhirnya SP dipecat di Agustus 2017. Jadi sekitar 7-8 bulan kemudian. Alasannya sih insubordination. Jadi kalau di Indonesia itu pembangkangan gitu. Ya. Sama konflik kepentingan, conflict of interest. Menurut SP enggak, dia dipecat karena Paul tidak mau melunasi pinjamannya yang 120.000 gitu. Nah, eh, dipecat, nggak dibayar gitu kan. Akhirnya di 2019, 2 tahun setelahnya, si SP menggunakan jasa debt collector profesional gitu.
imbalannya 10%. Jadi kalau misalnya berhasil ditagih, si debt collectornya dapat 10%. Nah, nama perusahaannya STCS yang juga merupakan salah satu tergugat dalam sengketa kali ini. Nah, setelah dia bikin perjanjian sama Shaping, si STCS ini melakukan penagihan. Total dia menagih 6 kali. 11 Maret, jadi begitu sign kontrak, hari itu juga dia langsung kirim surat tagihan ke kantornya Paul gitu. 12 Maret, perwakilannya datang ke kantor. Ada Paul di situ, tapi dia suruh staffnya namanya Miss Kaur yang datang untuk ketemu. Dia bilang Paulnya lagi nggak di kantor gitu. Padahal jelas saat itu orangnya ada di situ gitu. Nah, karena nggak ketemu sama Paul, suratnya dititipkan ke salah satu karyawannya yang tadi Kaur itu. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Dear Sir or Madam, we are looking for the above persons, demanding on amount of SGD 120,000. This is notify you that payment is past due from the day we are sent our letter of demand to your premises to inform you of the outstanding which you have owed to our client. Today we have visited you at 6:30. If you have not settled, please contact our office at the above hotline as soon as possible to make overdue payment to avoid unnecessary embarrassment and inconvenience. If you have settled above matter, kindly send off screenshot of the receipt. Kurang lebih kayak, uh, Bapak, Ibu, hari ini saya mencari si Paul untuk meminta uang sejumlah, menagih uang sejumlah 120.000. Ini untuk memberikan pemberitahuan atau notifikasi atas pembayaran. Ini untuk memberitahukan kepada Anda pembayarannya telah melewati masa jatuh tempo. Ya. Nah, kemudian hari ini kita bertemu dengan Anda di jam 6. Maksudnya hari ini kita mengunjungi Anda di 6:30. Nah, kalau kamu belum melunasi, tolong hubungi kantor kami di alamat dan nomor telepon di atas secepatnya untuk melakukan pembayaran. Kalau tidak, bisa saja terjadi unnecessary embarrassment and inconvenience. Unnecessary itu, embarrassment itu kayak dipermalukan, sama inconvenience tidak nyaman. Jadi jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan dan kondisi yang membuat Anda malu lah seperti itu. Kira-kira seperti itu kalimatnya. Nah, itu 2 kali penagihan ke kantor gitu kan. Pertama kirim surat, 2 datang ke kantornya, orangnya nggak ada atau nggak mau ketemu. 14 Maret dia datang ke rumahnya, Paul. Nah, Paul ini tidak ada. Suratnya dititipkan via pembantu rumah dengan isi yang sama persis dengan yang nomor 2 itu. 1 minggu lagi, 21 Maret, kali ini datang lagi ke alamat rumah Paul. Paul lagi-lagi nggak ada gitu ya. Nah, kali ini dia sampaikan secara lisan kepada si pembantu rumah tangga itu. Nah, 22 Maret itu Paul mensomasi SP sama STCS. Jadi untuk berhenti melakukan aksi yang mencemarkan nama baik dia, keluarga dia, atau perusahaannya. Nah, walaupun menerima somasi, 28 Maret itu tetap dia melakukan upaya penagihan lagi. Kali ini dia datang ke rumah, ke kantor istri sama anak perempuannya Paul tempat dia bekerja. Nah, di kantor istri sama anak perempuannya ada satu PT sih, dia sebut nama, saya lupa apa gitu. Mereka nggak masuk dalam kantor dan tidak mengganggu karyawan yang lain di kantor tersebut. Tapi mereka berdiri di sekitar depan kantor dengan harapan siapa tahu si Paul datang jemput gitu. Nah, setelah ditunggu-tunggu nggak datang, surat tagihannya itu dia selipkan di bawah pintu kantor dan kemudian mereka pergi. Yang isinya kurang lebih sebagai berikut. Ya ini ya tadi, eh, hari ini kami datang ke tempat ini untuk menagih sejumlah 120.000 pihak peminjam Paul Chance gitu. Nah, tempat yang kami pergi yang nggak ditulis untuk memberitahukan kepada Anda bahwa pembayarannya terlambat gitu ya. Dan karena itu kami mengirimkan surat untuk meminta kepada apa untuk menginformasikan agar kamu itu segera melunasi pinjaman gitu ya. Ya belakangnya kurang lebih sama sih. Nah, kemudian di 1 April 2019, SDCS, ini upaya yang terakhir, dia 6 kali nagih kan. Datang ke rumah Paul lagi, tapi lagi-lagi Paulnya nggak ada. Kemudian mereka meninggalkan surat yang isinya sama seperti nomor 5. Nah, dari 6 upaya penagihan itu, ada surat yang menyatakan
yang meminjam itu Paul. Paul itu berhutang. Nah, si Paul merasa dia dicemarkan nama baiknya, sehingga dia menggugat si Schwepping sama si perusahaan yang menagihkan. Nah, di pengadilan tingkat pertama, kalau di Jakarta itu pengadilan negeri gitu ya. Nah, itu Paul menang. Ya. Dan SP harus mengganti rugi pencemaran nama baik senilai 10.000 sin dolar atau 120 juta. Kenapa si Paul bisa menang? Alasannya adalah pinjaman Schwepping ke Paul itu adalah ke perusahaan gitu, bukan ke Paul secara pribadi. Untuk itu surat tagihan dengan nama Paul itu tidak tepat. Nah, bagaimana membuktikan kalau misalnya itu pinjamannya ke perusahaan bukan ke perorangan? Dalam percakapan WA yang menjadi salah satu bukti di pengadilan, itu tersirat bahwa pinjaman SP ini kepada perusahaan gitu. Nah, sempat disebut kalau perusahaan ada uang ganti akan segera dibayarkan dan apa CSP setuju. Jadi CSP ini Tang ya, Tang Xueping namanya. Kalau Chan ini Paul Chan. Jadi Paul ya ini saya ingatin kamu ya. Saya sudah kirim SMS untuk 29 November untuk jumlah yang belum kamu bayarkan dari perusahaan. Not yet claimed for companies. Ya, can I gradually claim back the amount? Bisa nggak saya tagih secara bertahap? Nah, di NSI gaji Mary 1960, gaji Joanna 2.200, Balvin sekian, gajinya dia 2.000, di Menon itu Faye, Island dan seterusnya total 20.100. Padahal tadi kan dia bilang 20.050 ya, tapi nggak tahu lah. Ini eh, soalnya kalimat depan dan belakangnya beda. Saya bilang, oke, sure. Oh, pasti. Kamu bisa claim back, bisa menagih secara bertahap eh, karena saya nggak tahu eh, bulan depan tuh income mau datang dari mana gitu. Wah, itu kan brengseknya udah agak keluar ya. Ke brengsek lah. Ini kayak dia tagih, dia bilang, kan kemarin janjinya 2 minggu. Pasti tagih dia bilang, ya kamu boleh tagih bertahap. Soalnya saya juga nggak tahu ke depan income masih ada apa enggak. Nah, kemudian itu kan tagihan yang pertama yang dia talangin gaji. Dia kemudian menagih lagi yang 100.000 yang pinjaman untuk sewa itu. Eh, nah, kalau ini lebih parah gitu. Paul, bagaimana dengan 100.000 itu ke saya ya? Suami saya lagi mau cek akunnya nih gitu. Si Chan bilang, kan saya sudah ngomong sama kamu, saya butuh uang. Jadi uangnya saya keluarkan. Oh, saya nggak tahu kamu tarik uang dari Maybank itu. Jadi kurang lebih kan dia transfer ke NSC account, ke rekening perusahaan. Katanya untuk menagih menalangi biaya sewa. Ditarik sama dia. Terus dia bilang lagi, eh Shopping, kamu tahu nggak kalau ada 300.000 K, berarti sekitar 3,6 miliar, itu bisa membantu NSC untuk kira-kira berapa bulan ke depan. Apa namanya? Kalau misalnya apa namanya? It order sales to come in and take uh, over part of cash flow problem. You ask it to return you back to money gitu. Jadi kurang lebih dia bilang, ya kalau bisa kamu pinjamin saya 300.000 lagi. Jadi kalau saya ada uang 300.000, saya bisa survive beberapa bulan ke depan. Kalau nanti saya sudah dapat sales, saya bisa balikin kamu gitu. Nah, kemudian kan kemarin kamu bilang cuma sebentar. Eh, terus apa? Sebentar aja gitu. Terus Chan, apakah semua baik-baik saja? Atau NSC nggak bisa lanjut lagi gitu? Saya bilang, ya saya oke, tapi saya cuma khawatir suami saya nanti cek rekening akunnya dia gitu. Nah, jadi dalam dua percakapan ini eh, kelihatan kalau si SP itu kayak oke lah ini kan pinjaman ke kantor, saya kan nagihnya ke kantor seperti itu. Nah, kemudian itu yang tadi pinjamannya itu perusahaan pinjaman ke perusahaan atau pinjaman ke perorangan. Kemudian unsur pencemaran nama baik gitu. Nah, waktu si SP dia kontak perusahaan debt collector itu, ini sudah perjanjiannya gitu ya. Ada 6 halaman sih. Ada satu poin sebagai berikut. We will send our debt recovery specialist. Kami akan mengirimkan debt collector untuk mengunjungi debtor, orang yang minjam uang. Dan ini kemungkinan akan dapat menyebabkan ketidaknyamanan sama ya yang bersangkutan kayak dipermalukan seperti itu. Ya, jadi uh, si sweeping tanda tangan. Nah,
Dengan menandatangani surat penunjukan tersebut, walaupun dia bukan pemberi kerja tapi pihak yang berkontrak, jadi SP sudah setuju dengan metode yang akan dijalankan oleh SDCS. Nah, dan karena itu dia juga memiliki semacam tanggung jawab juga apabila terjadi pencemaran itu. Nah, eh, dari yang dikeluhkan oleh si Paul itu adalah ini ditagihkan di depan karyawannya, si Kaur, di depan pembantunya, juga di depan istri dan anaknya gitu. Nah, jadi dia merasa dipermalukannya di situ. Kan hutangnya bukan dengan saya, tapi dengan perusahaan. Walaupun dia pemegang saham mayoritas gitu. Nah, terus yang kedua, eh, apa namanya, itu juga eh, eh, karena hutangnya bukan dengan perusahaan, bukan dengan dia tapi perusahaan, kamu nagih ke dia, dikirim ke itu, dia merasa dipermalukan gitu. Nah, jadi dari hasil keputusan ini, eh, pastilah SP nggak terima dong, dia banding dong gitu. Dan ternyata Paul juga banding. Jadi rupanya kalau di Singapura, yang menggugat sama yang digugat itu bisa sama-sama banding gitu. Yang si Paul gugat banding itu apa? Menurut Paul itu kalau ganti rugi cemaran nama baik itu 10.000 nggak cukup. Saya ini dipermalukan 4 kali nih di depan karyawan saya, istri saya, pembantu sama anak perempuannya. Kalau gitu 10.000 harusnya dikalikan 4 gitu. Ya, namanya orang aji mumpung kan. Nah, kalau si SP ya dalam bandingnya dia mengatakan, kenapa saya tagih ke Paul gitu ya? Karena pada saat yang sama Paul ini juga sedang digugat oleh bank untuk status kebangkrutan. Ya, jadi dia sudah gagal bayar di company-nya dan sedang digugat pihak lain juga. Nggak ada duit gitu. Makanya saya tagih, perusahaannya nggak punya uang, saya tagih ke perorangannya. Lagian kan dia juga pemegang saham mayoritas. Bahkan dulu pemegang saham mayoritas pada saat meminjam, pada saat ini berkasus, dia tinggal pemegang saham sendiri aja gitu. Nah, pertimbangan hakim di level banding, eh, dia bilang hutang adalah tetap ke perusahaan, bukan dengan Paul. Jadi kalau kamu menggugat ke Paul tidak tepat gitu. Terkait nama baik, eh, itu sih, Paul sebagai direktur dan pemegang saham utama yang berhutang itu memang sengaja tidak membayar ke SP gitu. Nah, meski sudah tagih berkali-kali, tetap tidak mau membayar dan menjadi penyebab terjadinya pencemaran nama baik ini. Hal ini menunjukkan kredibilitas Paul yang kurang seperti itu. Nah, untuk itu keputusan hakim di banding itu adalah oke, ganti rugi ke Paul tetap harus dilakukan, tapi nominal aja. Jadi yang tadinya 10.000 diganti menjadi $1 Singapura gitu, atau sekitar 12.000. Nah, kalau bandingnya Paul yang 4 kali 10.000 diterima nggak? Ya sudah jelas tidak. Nah, jadi kira-kira putusan banding seperti ini, apakah menurut Bapak Ibu fair? Ya, mungkin bisa sharing di komen ya. Demikian kasus kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.